فينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم وآل صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena semata-mata atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Untuk kita sama-sama berkumpul walaupun jaraknya berbeda-beda dengan niat yang sama, yaitu belajar kitab suci Al-Quran. Dan berarti bahwa belajar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita sudah ada Ustazina Ustaz Safi Saleh. Kita minta kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita membaca kitab suci Al-Quran surat Ali Imran. Malam ini adalah ayat 86 sampai 90. 86 sampai 90. Bapak Ibu yang ingin ikut membuka kitab sucinya atau mushafnya sendiri, dipersilakan membuka Al-Qurannya nomor surat yang ketiga. Surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, dan sekarang surat ketiga adalah Ali Imran. Ayatnya, nomor urut ayatnya adalah 86 sampai 90. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita dengan segala hormat meminta kepada Ustazina Ustaz Safi Saleh untuk membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وشهدوا أن Recording in progress. والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن لعنة الله أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها يخفف عنهم العذاب خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون الذين كفروا من بعد ذلك إلا الذين تابوا من بعد ذلك ذلك إن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا تقبل توبتهم وأولئك هم وأما توبتهم وأولئك هم الضالون العلي العظيم صدق الله العظيم. Ya, lagi tidur ya? Allah salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa ala rasulillah wa alihi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita semuanya mengaturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazina Ustaz Safi Saleh dari Singapura yang telah memandu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran surat ketiga ayat 86 sampai 90. Semoga ayat-ayat itu menjadi keberkahan bagi beliau dan juga menjadi asbab Allah Taala
menjadikan keluarga beliau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal Begitu alamin. juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ayat-ayat yang Bapak Ibu baca tadinya, Allah Amin. SWT memancarkan cahaya yang terang benderang ke dalam jiwa Bapak Ibu, keluarganya dan anak cucunya, sehingga semuanya menjadi keluarga-keluarga cahaya ilahiyah. Kita teruskan surat Ali Imran. Surat Ali Imran ini adalah surat yang ketiga. Ingat, Imran itu nama orang, yaitu ayah daripada Siti Maryam, kakek daripada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu punya kakek, namanya Imran. Kemudian ibunya Nabi Isa namanya Maryam. Ini adalah Imran, ayah daripada Maryam. Al-Imran artinya keluarga Imran, turun di Madinah surat ini, dan karenanya disebutkan dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 200 ayat. Dan malam ini adalah merupakan pertemuan terakhir kita di tahun 2023. Berarti surat Al-Imran ayat 86 sampai 90 adalah merupakan ayat-ayat terakhir yang kita baca di tahun 2023. Karena insya Allah kalau kita diberi panjang umur, hari Senin nanti sudah tanggal 1 Januari 2024. Jadi 3 sudah berubah jadi 4. Begitulah Bapak Ibu sekalian, betapa cepatnya waktu berlalu, dan alangkah ruginya kita kalau dalam keberlaluan waktu itu kita tidak diisi dengan aktivitas atau amalan-amalan yang sangat bernilai, seperti misalnya membaca Al-Quran ini. Terakhir kita sudah sampai di ayat 85. 85 ini adalah ayatnya terkenal. Di sekolah, sejak dari sekolah dasar dulu, kita sudah diajarkan biasanya menulis ayat ini atau disuruh menyebut ayat ini untuk meneguhkan keberislaman kita. Karena di dalam ayat inilah dikatakan bahwa yang memilih selain daripada Islam tidak akan diterima di sisi Allah SWT. Cuma pada saat itu sebagai anak-anak yang kita bayangkan hanya yang penting Islam saja. Kalau yang penting Islam saja tentu ya menjadi pencuri, menjadi ini macam-macam juga tetap masuk Islam kalau dia Islam, tetap masuk surga. Tentu yang dimaksudkan tidak seperti itu, karena agama tidak mungkin memfasilitasi, apalagi mensupport, apalagi motivasi umatnya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Maka kata Islam di situ terutama berkaitan dengan keadaan jiwa-jiwa kita. Karena kata Islam ini adalah diambil daripada jiwanya para nabi dan rasul yang benar-benar damai, tentram, apapun yang terjadi di luar tidak mempengaruhinya, karena jiwanya sudah terikat kuat dengan Allah Rabbul Alamin. Inilah ayat 85 di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Jadi ini adalah pernyataan yang sangat umum, siapa saja ya betagi yang mencari. Jadi intinya di sini bukan beragama tapi mencari. Jadi dengan demikian penekanannya beragama itu adalah proses pencarian. Jadi ingat, penekanannya di sini adalah mencari, bukan beragama. Jadi kalau kita artikan secara lepas, siapa saja yang mencari, maksudnya yang dalam proses hidupnya pencariannya bukan Islam, maka dia tidak diterima. Jadi sebetulnya secara fitrawi, seluruh manusia itu jiwanya mencari Islam, mencari kedamaian. Kecuali kalau kemudian dalam perjalanannya mengalami distorsi namanya, mengalami distorsi dan disorientasi. Kalau mengalami distorsi dan disorientasi, maka kemudian yang dicari bukan Islam, ya mencari gara-gara, mencari masalah dan sebagainya. Secara fitrawi setiap jiwa manusia mencari Islam, kedamaian, kebahagiaan. Maka dikatakan siapa saja yang jiwanya, yang pikirannya tidak mencari Islam, dinan sebagai aturan hidup, falan maka sekali-sekali tidak akan yuqbal diterima minhu daripadanya. Jadi intinya di sini jelas adalah proses pencarian, pembahasan kita terakhir. Jadi penekanannya adalah pencarian. Jadi beragama itu bukan tetap, tidak pasif, tetapi dinamis, berjalan dan berjalan, mencari dan mencari. Sebagaimana kita tawaf,
tawaf itu harus bergerak dan bergerak. Sebagaimana kita sa'i itu adalah bergerak dan bergerak. Sebagaimana kita salat itu adalah gerak. Jadi wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti di akhirat masuk golongan orang-orang yang merugi. Sekarang ayat baru, ayat 86. Berbicara tentang hidayah. Jadi Allah akan menggait kita mendapatkan hidayah kalau kita konsisten dengan fitrah kita tadi, yaitu selalu mencari al-Islam, selalu mencari kedamaian. Kedamaian itu hanya bisa tercipta apabila jiwa kita damai dengan langit, damai dengan bumi, terikat hatinya dengan Allah dan cinta kepada sesama. Nah, itulah barulah akan terjadi. Dan di sini kita lihat bahwa yang memegang peranan penting itu adalah hidayah. Hidayah itu bisa kita terjemahkan dalam bahasa Inggris jadi guide atau guidance. Jadi kalau kita tidak ada guide atau tidak ada guidance, ya kita tidak bisa mendapatkan tempat yang cocok atau tujuan yang benar. Maka kita butuh petunjuk. Petunjuk apa? Mencari apa yang kita cari tadinya. Jadi dalam proses pencarian itu kan yang ada adalah perjalanan. Yang ada adalah dinamika, dinamis. Nah, dalam perjalanan itu dibutuhkan namanya map, dibutuhkan namanya peta, dibutuhkan namanya petunjuk jalan. Dan itu adalah kemampuan mengikuti petunjuk jalan namanya hidayah. Allah SWT berfirman, kaifa yahdillahu. Jadi penggunaan kata kaifa ini adalah semacam memberikan kesan dulu bagaimana mungkin Allah memberikan hidayah. Jadi kita lihat di sini. Kaifa yahdillahu, bagaimana Allah menggait, memberi petunjuk, membimbing kauman, satu kaum, kafaru, yang mereka itu kafaru, menolak. Jadi kata kafaru artinya menolak, mereka sendiri menolak, kaum itu menolak. Ba'da imanihim, setelah dia beriman. Kok kenapa setelah beriman? Karena fitrah manusia itu hakikatnya beriman. Jadi setelah beriman, maksudnya setelah Allah men-setting default hatinya itu, default jiwanya adalah percaya kepada satu Tuhan. Ingat selalu pembahasan kita tentang alastu birabbikum qalu bala syahidna. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Qalu, mereka berkata bala syahidna, kami bersaksi. Nah kan berarti itu menunjukkan keberimanan. Nah, tapi sekarang tiba-tiba kafaru. Kafaru itu artinya menutup diri. Ini kata kafaru ini adalah kata kerja, verb, bukan kata benda, bukan noun. Karena dia bukan kata benda, tidak bisa diartikan dengan orang kafir. Tetapi kafaru, orang yang telah menutup hatinya. Jadi kaifa yahdillahu qauman kafaru. Jadi kalau kita baca ayat ini baik-baik, berarti bahwa syarat Allah memberikan hidayah kepada seseorang apabila orang itu membuka hatinya. Jadi harus ada inisiatif dari kita, dari yang bersangkutan untuk membuka katup hatinya, membuka tirai hatinya, sehingga hatinya itu mendapatkan cahaya ilahi. Ketika mendapatkan cahaya ilahi, itu yang disebut dengan iman. Jadi ba'da imanihim wa syahidu, dan mereka menyaksikan. Kata-kata syahidu di sini sama dengan alastu birabbikum tadi, surat Al-A'raf ayat 172, yaitu syahidna, kan begitu Pak Bos sekalian. Jadi Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, semuanya berkata bala syahidna. Nah itu syahidu. Jadi mereka menyaksikan, mereka telah mempersaksikan dalam jiwanya bahwa Allah itulah Tuhan. Annar rasulah hakun, bahwa rasul itu adalah kebenaran. Maksudnya rasul itu adalah utusan daripada yang maha benar. Rasul itu benar, bukan membawa dirinya, bukan membawa kepentingannya, bukan membawa agenda-agendanya, tetapi membawa kepentingan dan agenda Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan hakun. Kalau tidak begitu, berarti dia adalah batilun. Jadi anna rasul hakun, bahwa rasul itu adalah hakun. Waja'ahum, dan datang kepada mereka melalui ayat tersebut al-bayinat, yaitu keterangan yang jelas, yaitu ajaran. Nabi menyampaikan kepadanya ajaran yang
benar, maksud ajaran yang gampang difahami, mudah diamalkan. Nabi tidak pernah datang dengan membawa kepentingannya, interestnya, tidak berharap ini dan itu, pokoknya tidak ada harapannya sama sekali, kecuali satu, yaitu hanya melaksanakan amanah yang Allah bebankan kepadanya, yaitu menjadi penyampai ajaran Tuhan kepada seluruh manusia. Sebagai penyampai ajaran Tuhan kepada manusia, itulah disebut dengan Ar-Rasul, yaitu pembawa risalah dari Tuhan. Wallahu, dan Allah SWT la yahdi, tidak akan. Jadi ditutup lagi dengan pernyataan Allah itu la yahdi, tidak akan. Jadi tidak akan memberikan hidayah, ini dia. Kaifa yahdi? Wallahu la yahdi. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Ini kata kaum di sini, ya. Kaum di sini sama dengan di sini tadi atas ini, ya. 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 Kaifa yahdilau qauman wallahu la yahdil qauma az-zalimin. Dan Allah SWT tidak akan memberikan hidayah, petunjuk al-qaum, kepada kaum yang zalim. Wallahu la yahdil qauma az-zalimin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk, guidance kepada kaum yang zalim. Jadi apa itu zalim? Ketika sengaja menutup dirinya. Jadi zalim di sini adalah dari sini, ya. Kalau dia sengaja menutup hatinya, berarti menzalimi dirinya sendiri. Makanya kan doa pertama yang diajarkan Allah kepada manusia melalui Nabi Adam dan Hawa adalah Rabbana zalamna anfusana. Rabbana, wa Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi, anfusana, diri kami. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana, jika bukan kamu memberikan ampunan kepada kami, wa tarhamna, dan berikan rahmat, hidayah, kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Jadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Allah menjelaskan di sini, coba Bapak Ibu sekalian baca ayat ini dengan menggunakan renungan, pikiran. Coba kita membaca ayat ini dengan berpikir, menggunakan akal sehat kita yang bening. Maka kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa ayat ini bermaksud mengatakan bahwa tidak akan Allah berikan hidayah kepada satu kaum kalau bukan orang-orang yang ada dalam kaum itu yang membuka, menyingkapkan hatinya dari tirai-tirai kekufuran ini. Jadi inisiatifnya harus datang dari kita manusia. Ini mirip dengan surat Ar-Ra'd yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberikan petunjuk kepada satu kaum kalau bukan individu-individu, person-person, orang per orang dalam kaum atau community itu yang mengubah dirinya sendiri. Jadi mengubah itu harus mulai dari diri kita. Inisiatifnya harus dari diri kita. Jadi kalau kita sendiri tidak ada keinginan untuk mendapatkan hidayah, kita sendiri tidak ada keinginan untuk mendapatkan petunjuk, kita sendiri tidak ada keinginan untuk berhasil, jangan pernah berharap Allah akan meng-guide kita untuk berhasil atau mendapatkan petunjuk. Kenapa? Sudah di tempat lain dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau di sini dikatakan kaifa yahdillahu qauman, di mana kaum itu adalah kafaru, mereka sendiri telah menutup hatinya, ba'da imanihim, setelah beriman, bahkan setelah menyaksikan anna rasulah haqqun, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Kalau orang seperti itu disebut dengan zalim, dan Allah mengatakan di sini tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi petunjuk Allah itu tidak semena-mena, sewenang-wenang. Petunjuk Allah itu tidak random, tidak acak. Petunjuk Allah itu berdasarkan kesiapan yang bersangkutan untuk menerima hidayah. Caranya bagaimana? Caranya adalah membuka tirai, membuka katup, membuka tutup, membuka gording daripada jiwa kita. Karena jiwa kita aslinya memang sudah beriman. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat misalnya di dalam surat At-Taubah ya. Ini kita lihat surat At-Taubah surat yang ke-9. Ayatnya ini adalah
74 ya. Allah berfirman, yakhlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah kepada Allah atau dengan menyebut nama Allah, mereka tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang beriman atau yang membuat jiwa hati mereka tertutup. Tapi apa kata Allah? Walaqad qalu, sungguh mereka telah mengatakan kalimatal kufri, kata-kata yang mendatangkan kekufuran. Kalimatal kufri, kufri di sini adalah masdar, yaitu kekufuran. Baru di sini wakafaru, ini adalah kata kerjanya. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru, dan mereka kafaru ba'da islamihim, setelah keberislaman mereka. Jadi walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sungguh mereka telah menggunakan kata-kata kalimatal kufri, kata-kata yang mendatangkan kekufuran. Wa kafaru, dan bahkan mereka benar-benar telah menutup hati mereka ba'da islamihim. Kalau di sini tadi adalah ba'da imanihim. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini tadi, ini adalah ba'da imanihim. Ini adalah kafaru ba'da imanihim. Kalau di sini adalah kafaru ba'da islamihim. Jadi sama saja. Ya. Jadi walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Jadi kata Islam di sini adalah hakikat jiwa kita. Maka ayat 85 tadi yang mengatakan wa may yabtaghi ghairal islam dina, ghairal islam dina, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, Islam dalam pengertian bawaan tadi dalam jiwa kita, fitrah kita. Jadi Islam itu adalah agama fitrah. Ya. Jadi kalau kita beragama dengan Islam ya fitrah, maka seluruh manusia selama benar-benar mengikuti kata hatinya, mengikuti alur dan ajakan fitrahnya, mengikuti kecondongan hatinya, maka dia pasti akan sampai kepada Islam sebagai sebuah agama langit. Wa kafaru ba'da islamihim. Wa hammu bima lam yanalu. Dan mereka menginginkan sekali sesuatu yang mereka sebetulnya tidak mampu mencapainya. Misalnya, mereka ingin jadi nabi, padahal tidak mungkin mereka mencapainya. Kenapa? Hatinya tertutup. Kan kita sudah bahas sebelumnya. Mereka ingin mengatakan kalau seandainya kami diberikan seperti yang diberikan kepada Nabi Muhammad, kami bisa beriman. Nah, di sini menunjukkan bahwa apa? Bahwa mereka sebetulnya ingin kalau yang nabi bukan hanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib saja. Masa nabi cuma dari keturunannya Abdul Muthalib saja? Harusnya dari keturunan orang tua saya juga harus ada nabi, kira-kira gitulah. Nah, Tuhan mengatakan bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan itu sementara mereka adalah kafaru ba'da islami. Mereka menutup hatinya setelah Allah ciptakan jiwanya memang adalah Islam. Sehingga apa yang terjadi? Wahamu, mereka ingin sekali bima lam yanalu, menginginkan kenabian atau sesuatu, padahal mereka sendiri tidak sanggup ke situ, tidak berusaha ke situ. Wa ma naqamu illa an aghnahumullah wa rasuluh. Wa ma naqamu, dan tiadalah yang mereka celah, maksudnya tiadalah orang yang mereka celah itu Nabi Muhammad, illa kecuali an aghnahumullah, orang sosok yang Allah SWT pilih dan rasulnya. Nah, ini artinya apa? Pasti adalah pengganti rasul di sini. Coba lihat, karena kan ada rasulnya di sini. Jadi mereka itu pengen juga sebagai pengganti rasul, tetapi wahamu bima lam yanalu. Mereka pengen sekali, tapi mereka lam yanalu, tidak bisa ke sana. Banyak orang pada saat itu pengen menjadi pengganti rasul. Kenapa mesti dia misalnya? Kenapa bukan saya? Makanya kan dari dinasti Umayyah mengatakan, udahlah nabi dari Bani Hashim, dari Abdul Muthalib, berikutnya dari Bani kami, kira-kira gitulah. Kenapa mesti dari dia? Jadi wahamu bima lam yanalu. Mereka menginginkan sesuatu yang secara spiritual rohaninya tidak bisa mencapainya. Sehingga apa yang terjadi? Pilihan Nabi itu dikecamnya. Nih, wa mana kamu tiadalah mereka kecam illa kecuali an aghnahumullah wa rasul. Orang yang Allah pilih dan rasulnya. Orang yang Allah dan rasulnya pilih. Jadi kata aghnahum di sini kita artinya saya pilih. Aghnah secara bahasa artinya mencukupkan. Ya. Artinya Allah telah menganggap, Allah dan rasulnya menganggap inilah yang cocok sebagai penerus tugas-tugas kenabian min fadli, dari karunia-Nya. Fa in yatubu,
seandainya mereka bertaubat dari sikap dan cara pandang seperti itu, yaku khairan, akan menjadi baik lahu bagi mereka. Kenapa? Karena toh kita tidak dituntut jadi nabi. Tidak ada nanti di akhirat pertanyaan kalau kita tidak masuk surga, kenapa kamu di dunia tidak jadi nabi? Kira-kira gitulah. Kita jadi nabi bukan karena tidak jadi nabi. Kita masuk neraka bukan karena tidak jadi nabi. Kita tidak masuk surga juga bukan karena kita bukan nabi. Tapi kita tidak pantas memang masuk ke dalam surga. Kita pantas masuk dalam neraka, maka kita dimasukkan ke dalam neraka. Bukan karena persoalan bukan nabi atau nabi. Ya. Lain ya tubuh, tapi Allah membuka peluang yang lebar kepada mereka. Walaupun mereka berkata seperti itu, berprinsip seperti itu, tapi kalau mereka ya tubuh bertaubat, yaku khair lahum, akan baik bagi mereka. Wa in yatawallat, tapi ingat kalau mereka berpaling, artinya tetap pada pendiriannya, ya silakan kata Allah, yu'adzibuhumullahu adzaban alima, itu urusannya Allah. Jadi wa in yatawallat, kalau mereka berpaling, ya itu urusan Allah. Urusan Allah apa? Memberikan azab, memberikan hukuman kepada mereka, adzaban alima, dengan azab yang pedih. Di mana? Fid dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum fil ardi, dan bagi mereka di muka bumi ini min waliyin, tidak ada lagi pelindung, tidak ada walinya, wala nasir, dan tidak ada penolongnya. Tidak ada walinya di dunia pemimpinnya, dan tidak ada nanti pemberi syafaatnya nanti di akhirat. Nah, inilah jemaah sekalian, surat At-Taubah ayat 74 yang sejalan dengan ayat ini tadi. Ya. Di wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Kita nonton sebentar Pak sekalian ya. Hajunuki malakala kasar manuk dipiluk-piluk tek-tek goreng cepet-cepet kamalah hamalahmu. Sulap, lihat deh, ada yang mencurigakan. Hah? Siapa yang mencuri makan? Mencurigakan? Adeh, main HP mulu sih. Hehehe. Maaf. Mulai sekarang, kamu sudah resmi jadi penganut agama Demit. Pulanglah. Baik, Mbah. Dari mana kamu? Dan apa yang kamu lakuin? Jawab. Iya. Aku habis acara ritual pindah keyakinan. Pindah keyakinan? Bukannya agamamu Islam ya? Iya, aku pindah agama Demit. Wah, nggak bener nih. Kamu tahu itu namanya apa? Murtad. Dan harus dibunuh. Ya, tunggu Culip, slow. Yang halal darah itu mereka yang sengaja murtad dengan tujuan pengkhianatan dan fitnah untuk merusak Islam. Ya, terus gimana? Kita bimbing dia agar kembali ke jalan yang benar. Dengar, mengapa kamu pindah keyakinan? Aku merasa Islam itu berat, banyak kewajiban dan lain-lain. Aku nggak sanggup. Dengar, semua itu yang diperintahkan demi untuk kebaikan kamu sendiri. Dan tahukah kamu bagaimana ancaman orang yang murtad di akhirat nanti? Hah? Apa? Tolong. Aku dahulu juga pernah sholat. Aku juga pernah memiliki iman. Bukankah iman sekecil apapun akan menolong di akhirat? Ya, tapi karena kamu telah menghapus iman itu dengan kemurtadan, maka kamu tidak punya kesempatan. Disinilah tempatmu untuk selama-lamanya. Tidak, aku tidak ingin membusuk di neraka. Bertaubatlah atas apa yang telah kamu lakukan. Semoga Allah menerima taubatmu. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi Bapak sekalian, itu adalah kartun yang sederhana tapi menarik ya. Di masyarakat kita ada pendapat tuh, kalau orang pindah agama atau kamu murtad keluar dari Islam itu harus dibunuh. Ya ada yang berpendapat seperti itu. Tapi tadi ilustrasi kartun itu bagus. Itu berlaku kalau yang bersangkutan itu adalah misalnya tadinya menyimpan rahasia dalam Islam, misalnya dia adalah mata-mata Islam, orang yang sangat penting, menyimpan banyak sekali rahasia, lalu kemudian dia berpindah dan mengkhianati karena dibayar oleh kelompok sebelah, nanti pindah dia akan menjadi balik melawan. Nah itu namanya murtad, berkhianat.
Tapi kalau pindah hanya karena seperti tadi pengetahuannya memang hanya sebatas itu, nah tentu tidak seperti itu. Yang bersangkutan bagus tadi kartunya harus dibimbing, harus dibina. Jangan justru kita menjauhinya kalau ada orang murtad. Kesalahan kita itu kalau ada orang murtad dijauhi, harusnya kan kita bimbing. Yang bersangkutan dekati, karena yang namanya jiwa manusia kan berubah-ubah. Bisa saja dia murtad itu karena mungkin kecewa sekali dalam hidupnya. Nah, ketika kekecewaan itu sudah tidak ada, nah dia terbuka hatinya untuk menerima masukan, untuk menerima nasihat-nasihat atau argumentasi-argumentasi. Oleh sebab itulah tidak boleh ada alasan untuk memutuskan tali silaturahim hanya karena perpindahan agama. Ya, saya kira di dalam surat Luqman itu disampaikan bahwa kalau orang tua kita saja memaksa kita untuk musyrik saja, musyrik itu dosa yang paling besar. Kita tidak boleh ikut musyrik, tapi tetap harus mempergaulinya dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, Allah mengatakan tentang 86 tadi, yaitu kafaru ba'da imanihim, atau versi surat At-Taubah tadi, kafaru ba'da islamihim, ulaika jaza'ahum, mereka itulah imbalan mereka apa? Anna, bahwasanya alaihim bagi mereka, laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka akan dilaknat oleh Allah SWT. Ini laknatullah, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat-malaikat, bahkan wan nasi ajmain. Apa sebabnya? Karena manusia nanti di akhirat akan menyesal semuanya. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini kan mau tidak mau mempengaruhi di sekitar kita. Contohnya kita manusia itu gampang sekali terpengaruh. Kalau orang di sekitar kita itu pada memilih satu model tertentu, rambut misalnya, semua yang lain biasanya ikut model itu. Semuanya suka misalnya satu jenis lifestyle tertentu, biasanya lain pada ikut dengan lifestyle tersebut. Seperti itu. Nah, jadi manusia itu gampang terpengaruh oleh sekitarnya. Oleh sebab itulah, ketika ada orang yang kemudian memberikan pengaruh yang ada di sekitarnya, misalnya tadi kemudian dia murtad, padahal pengetahuannya tentang Islam sebelumnya sangat sedikit. Jadi apa yang ditolak kalau dia tidak tahu? Yang disebut dengan menolak itu kan diketahui sebelumnya. Jadi kata menolak Islam atau keluar dari Islam itu kan aslinya artinya dia sudah tahu persis Islam sebelumnya. Kalau dia tahu persis Islam sebelumnya baru keluar, itu baru. Tapi ini kita tidak tahu menahu tentang Islam, tiba-tiba keluar. Nah, apa kata Allah? Maka nanti orang seperti itu dilaknat oleh Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Kenapa? Karena ketidaktahuannya tentang Islam dipandang oleh masyarakat sebagai wakil daripada Islam. Nah, lihatlah orang Islam saja tidak puas dengan agamanya. Padahal yang bersangkutan sendiri tidak paham, tidak tahu menahu tentang Islam. Jadi Allah mengatakan, ulaika jazaohum anna alaihim laknat Allah. Mereka itu adalah jazanya, imbalannya, balasannya adalah laknat Allah. Bahkan juga malaikat dan manusia seluruhnya. Bayangkan Pak Ustaz sekalian. Jadi apabila kita keluar dari fitrah kita, maka manusia akan melaknat kita. Manusia di sini apa? Yang berjalan menurut fitrahnya. Di akhirat nanti semua orang akan mengetahui fitrahnya. Dan dia akan teradili dengan parameter fitrahnya. Sehingga mereka mengakui kesalahan mereka nanti di sana, sehingga mereka pengen seandainya bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi ini artinya mereka pilih sendiri. Jadi mereka dilaknat oleh Allah, malaikat, dan manusia adalah pilihan mereka sendiri. Ini ayat ini kita temukan juga di surat Al-Baqarah. Coba kita lihat surat Al-Baqarah di sini. Ini dia. Surat Al-Baqarah ayat 161. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafaru tadi kata kerja fi'il, wa matu, lalu kemudian mati, wahum kufar, dan dalam kematiannya itu dia kufar, dia menjadi orang yang melakukan perbuatan kufur. Ya. Jadi alladzina kafaru wa matu wahum kufar, dan dia mati dalam keadaan kekufuran. Jadi artinya sampai mati dia kufur dan melakukan kekufuran. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itulah, alaihim, atasnya, laknatullahi, laknatullah, wal malaikati, dan malaikat-malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia secara keseluruhan. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah ancaman Allah kepada mereka yang kafaru wa matu hum kufar, menutup hatinya dan mati dalam keadaan kufur. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian pentingnya kita selalu berusaha untuk terus-menerus belajar agama, terutama Al-Quran. Kenapa? Karena jangan sampai naudzubillah min dzalik, kalau kita meninggal dalam keadaan hati kita sedang tertutup,
kafaru wa matu wa hum kufar. Dapat kita bayangkan kalau di akhirat kita termasuk golongan orang yang dilaknat Allah, dilaknat para malaikat, dan dilaknat seluruh manusia. Kata dilaknat itu kalau kita bayangkan di dunia, kira-kira semua orang datang kepada kita nunjuk-nunjuknya, gara-gara kamu sih kamu gitu. Lalu kemudian mereka semuanya meminta kita supaya dilemparkan ke dalam neraka yang paling dalam. Jadi seperti itu. Ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi mereka kekal di dalamnya. Ya, tidak akan diringankan. Nah, jadi Allah mengatakan, ulaika jazaohum anna alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ini adalah ilustrasi kalau kita sudah di neraka. Ini ingat ilustrasi, namanya ilustrasi itu bukan yang sebenarnya, ilustrasi. Kalau kita sudah di neraka ya selama-lamanya dapat kita bayangkan di rumah saja. Kalau cuaca lagi panas, rumah tertutup, baru tidak ada misalnya AC-nya, tidak ada aircon-nya, ya dapat kita bayangkan bagaimana panasnya. Nah, cuma sekian berbahagia atau di mobil, di kereta, kita tutup kacanya, baru tidak ada aircon-nya itu mobil kereta. Kita mau buka, ya di luar misalnya hujan keras, airnya masuk, nah kita harus tutup sementara tidak ada aircon-nya atau tidak ada AC-nya. Dapat kita bayangkan, bagaimana pula kalau di akhirat ini di neraka, api di mana-mana. Ya. Maka Allah mengatakan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha, ini sama dengan ini tadi, khalidina fiha. Ya, ini adalah surat Al-Baqarah ayat 162, ini mirip sekali. Coba lihat. Ya. Ya, ini dia sama di sini. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Ini sama juga ini. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Ini sama ya. Jadi ayatnya sama ya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Ini sama. Wa lahum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak diberikan keringanan, dan keringanan dari azab tersebut artinya tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan, tidak ada diskon, tidak ada kortingan, dan mereka tidak akan diberi tangguh begitu keputusan diambil, maka langsung masuk ke dalam azab neraka jahanam yang kekal di dalamnya, la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Jadi seperti ini. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia masalahnya di akhirat kalau kita bermasalah nanti ya. Ini juga ini surat surat Fatir juga mirip ini. Surat Fatir ini surat 35 ayat 36. Walladzina kafaru, artinya banyak ayatnya dalam Al-Qur'an. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafaru, lahum, bagi mereka naru jahannam, mendapatkan neraka jahannam. La yuqda alaihim. La yuqda alaihim. Tidak akan diberikan sama sekali, tidak diterima pertobatan dari la yuqda itu secara bahasa tidak diputuskan. Artinya bahwa tidak ada perubahan dari sisi Allah. Ya, atas kekufurannya itu artinya Allah tidak mengampuninya karena yang bersangkutan tidak minta ampun. La yuqda, tidak ada keputusan Allah atas mereka untuk keluar dari kekufuran tersebut, lalu fayamutu, mereka mati dalam keadaan kekufuran itu. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, maka mereka tidak akan diringankan azab neraka baginya, azabnya baginya. Kadzalika najzikul kafur, begitulah kata Allah, kami berikan balasan kepada setiap orang yang kufur. Kadzalika najzikul kafur, begitulah kami berikan balasan kepada tiap-tiap orang yang kufur. Ya, seperti itu. Kita pindah lagi ya. Nah, tapi kalau kita bertobat, ya diterima. Ini adalah ilustrasi tobat yang bagus. Ya, kalau tadinya kita jauh daripada ayat-ayat Allah, sekarang kita coba kita menghiasi diri kita dengan kitab suci. Ini adalah, kalau sepertinya ayat-ayat yang dipakai ini adalah cahaya daripada Al-Fatihah, karena tidak kata siratal mustaqim. Ada an'amta alaihim. Jadi ini adalah artinya apa? Kalau kita bertobat ya seperti ini, kita harus meliputi jiwa kita, diri kita dengan kitab suci. Karena Islam itu Al-Quran. Illa, kecuali alladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat. Jadi illa alladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat.
mimba didzalika setelah tadi kufur. Jadi kalau dia kufur lalu kemudian dia bertobat, nah, dan bukan hanya bertobat, wa aslahu. Jadi illal ladzina tabu, jadi ini adalah illah kecuali yang bersangkutan itu tabu, bertaubat ya. Mimba didzalik setelah tadi kondisi kafaru, tadi kan kafaru mimba di manihim atau kafaru mimba di islamihim. Illal ladzina tabu mimba didzalika wa aslahu, dan perbuatan illal ladzina tabu mimba didzalik wa aslahu, dan melakukan perbuatan saleh ya. Wa aslahu ya. Fa innallaha ghafur rahim, maka sungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa innallaha ghafur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Artinya kalau dia bertobat, ketahuilah Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi apa itu taubat? Nah, jemaah sekalian, taubat coba kita lihat dulu di ayat-ayat tentang taubat di sini ya. Kita lihat di surat An-Nisa ini. Kita baca dulu dari surat An-Nisa 145. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Fid darkil asfali minan nar. Jadi orang munafik itu di dalam tingkatan, di dalam kerak. Saya kerak, tingkatan paling bawah. Al asfali paling bawah. Jadi tingkatan ataukah kerak paling bawah, lapisan paling bawah. Dark ini adalah lapisan, layer ini adalah yang paling bawah. Jadi orang munafik itu berada pada layer paling bawah, bottomnya neraka, minan nar. Ya. Walan tajidalahum, dan mereka tidak akan menemukan nasira, penolong sama sekali. Tidak ada lagi. Walan tajidalahum nasira. Illa, kecuali. Ini tadi sini. Illa, ya, jadi sini juga ada sama. Illa alladhina tabu, ini juga. Illa alladhina tabu, kecuali orang bertaubat. Wa aslahu, dan melakukan perbuatan baik, soleh, amal soleh. Wa tasamu, dan tetap berpegang teguh iktisab. Ingat ayat surat Al-Imran, wa tasimu bihablillahi jami'ah. Ini wa tasimu billah. Mereka berpegang teguh kepada Allah. Artinya apa? Allah tidak pernah lagi hilang dari jiwanya. Ya, Allah tidak pernah terhijab dari jiwanya. Jadi Allah selalu eksis apapun keadaannya di dalam jiwanya. Wa tasamu billah wa akhlasu, dan mengikhlaskan dinahum, agama mereka, lillah, semata-mata untuk Allah. Jadi wa akhlasu dinahum, mengikhlaskan agama mereka lillah, semata-mata untuk Allah. Apa kata Allah? Faulaika, maka mereka itulah ma'al mu'minin. Jadi kita ayat ini mengatakan bahwa orang mukmin itu sudah tingkatannya tinggi. Kita cukup menjadi ma'al mu'minin aja. Jadi kalau orang mukmin itu keritanya berat. Kalau kita konsisten dengan Al-Quran, orang mukmin itu berat. Ya. Ingat namanya Amirul Mukminin. Ya. Dia adalah Amirul Mukminin, dialah orang berimanya, orang beriman. Nah, orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar itu kan berat. Ya. Pertaruhkan segala-galanya, dan kita mungkin belum tentu sampai ke sana. Maka minimal kita ma'al mu'minin sajalah. Ya. Jadi ma'al mu'min, bersama dengan mukmin. Allah mengatakan illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu, dan mengikhlaskan. Maksudnya mengikhlaskan itu jiwanya semata-mata dinahum lillah, agama mereka semata-mata untuk Allah. Jadi dinahum lillah, agama mereka, cara hidup mereka itu, aturan hidup mereka adalah untuk Allah. Faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Mereka itu adalah bersama orang mukmin, dan Allah pasti akan berikan kepada orang mukmin ajran azima, pahala yang agung. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Dan Allah pasti akan berikan kepada orang mukmin pahala yang besar. Ajran azima. Jadi wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Jadi Allah pasti akan berikan kepada orang mukmin ajran azima, imbalan pahala yang agung. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi itu adalah ayat-ayat di dalam Al-Quran ya. Ini ada satu di sini kalau tidak salah. Nih, masalah taubat. Innamat taubat, kan tadi kita bicara taubat di sini. Ya. Illal ladzina tabu. Nah, apa itu taubat? Ya. Bagaimana cara bertobat? Nah, innamat taubat, hanya saja taubat itu taubat Allah kepada Allah lil ladzina, berlaku atau diterima bagi orang yang malu nasu, orang-orang yang malu nasu, melakukan amal yang jahat buruk,
bijahalatin. Hostnya harus ada lebih dari satu nih ya. Jadi lilladzina ya'maluna su'. Jadi innamat taubatu 'alallahi, sungguhnya taubat itu adalah berlaku bagi Allah, artinya diberikan oleh Allah kepada orang yang bersangkutan. Kepada siapa? Lilladzina, kepada orang yang ya'maluna su', melakukan amal yang buruk, melakukan pekerjaan su', jahat, buruk, dosa. Bijahalatin, karena kebodohannya. Perhatikan ya sekalian, ini kata-katanya bijahalatin, karena kebodohannya. Summa yatubuna, kemudian dia bertaubat, min qaribin, tidak lama setelah itu. Qarib itu kan dekat, jadi kita artinya tidak lama. Jadi tidak lama dari setelah perbuatan buruk itu dia bertobat, jadi harus min qaribin. Jadi ingat ya sekalian, permulaannya innamat taubat, ya hanya saja yang disebut taubat kepada Allah itu apabila terjadi bagi orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, karena kejahilannya, bijahalatin, karena kebodohannya, summa yatubuna, kemudian dia segera bertobat, min qaribin, dalam waktu dekat. Faulaika, maka mereka itulah yatubullah alaihim. Mereka itulah yang Allah terima taubatnya. Faulaika, maka mereka itulah yatubullah, Allah terima taubat atasnya. Allah memberikan taubatnya kepadanya. Taubat Allah kepadanya. Wa kana Allahu aliman hakimah, dan adalah Allah itu adalah aliman hakimah, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya. Walaisatit taubatu, dan bukanlah taubat namanya. Jadi walaisatit taubatu, dan bukanlah taubat namanya. Lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi laisatit taubat, bukan taubat namanya. Jadi ingat, kalau di atas tadi adalah menegaskan isbat, hanya saja taubat ialah, baru kemudian di bawah ini adalah negasi, dan bukanlah taubat namanya. Lilladzina, bagi orang-orang yang maluna sayyi'at, melakukan perbuatan jahat, hatta sampai idza hadara ahadahumul maut, sampai ketika datang kepadanya malaikat maut. Hatta sampai apabila idza hadara, hadir, datang, hadirlah ahadahumul maut, kepada salah seorang dari mereka malaikat maut. Qala, baru berkata, jadi di akhir hayat baru berkata, ini betul ana, aku sekarang sudah bertaubat. Jadi Bapak sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bukan taubat namanya kalau nanti menjelang akhir hayat. Menjelang akhir hayat. Bahwa kita kalau ada orang meninggal dunia, patut kita talqini, bimbing, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iya, tetapi kalau banyak kesalahan-kesalahannya dan baru bertobat pada saat itu, berdasarkan ayat ini, dia tidak diterima tobatnya. Karena ada kata-kata tadi, laisat, bukan taubat namanya. Bagi orang yang melakukan perbuatan jahat, hatta idza ahadara ahaduhum maut, sampai datang kepada mereka malaikat maut, qala, baru berkata, ini betulan ya Allah, sekarang saya sudah bertobat. Dan bukan juga taubat namanya walalladzina yamutuna, juga bukan taubat namanya bagi orang-orang yang yamutuna, mati, wahum kufar, dan dia dalam keadaan, mereka dalam keadaan kufarun. Apa kata Allah? Orang-orang seperti itu alih-alih diterima taubatnya, ulaika a'tadna lahum adzaban alima, justru kami sediakan baginya azab yang pedih. Ya. Jadi Bapak sekalian sudah jelas ya yang namanya taubat. Jadi kalau mau lihat surat An-Nisa ayat 17 dan 18, 17-18 ya. Itu mana yang disebut dengan taubat. Jadi selama ini kan kita mengatakan ya yang penting bertobat akhir hayat juga. Padahal menurut ayat ini tidak. Karena bertobat itu sebetulnya kenapa tadi dikatakan bukan taubat kalau sudah akan meninggal dunia? Karena disebut taubat itu adalah orang yang berhenti dari suatu perbuatan buruk, perbuatan jahat, berjanji untuk tidak melakukannya, dan masih punya kesempatan, masih punya tenaga, masih punya energi untuk melakukannya, dan tidak melakukannya, itu baru taubat namanya. Kalau sudah akhir hayat, sudah sakratul maut, ya bagaimana bisa dikatakan bertobat? Memang dia tidak mampu lagi mengerjakannya. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu masih punya uang banyak, baru berjanji untuk tidak lagi main judi online. Nah itu cocok tuh. Tapi kalau berjanji mati-matian di depan istrinya atau di depan Allah, saya tidak akan mau judi online lagi,
ternyata usut punya usut, uangnya sudah habis. Nah, itu belum tentu dia bertobat. Mana buktinya tobatnya? Coba nanti kalau punya uang lagi, kasih uang lagi. Apakah dia kembali judi online atau tidak? Kalau masih ternyata kembali judi online karena punya uang lagi, ya maka berarti tidak bertobat. Gitu. Sama misalnya orang masuk penjara. Masuk penjara, mengaku kapok. Begitu keluar, melakukan perbuatan itu lagi. Kan menunjukkan bahwa tidak bertobat sebetulnya. Jadi inilah jemaah sekalian, definisi taubat. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan. Ya. Jadi kita ulangi lagi, illal ladzina tabu min ba'di dzalika aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali dia bertobat, dan tobat tadi kita sudah lihat. Setelah itu dan kemudian aslahu, selalu diikuti dengan aslahu. Jadi tidak cukup dengan bertobat, tapi harus disertai dengan amal soleh. Ya. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selama kriterianya seperti yang kita lihat tadi. Ya. Kalau kita masuk ke dalam neraka, ya begini jadinya. Ya, di dalam neraka meliuk-liuk dan tidak pernah bisa keluar daripadanya. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafaru. Ini kafaru kata kerja lagi Pak Bu ya. Ini adalah fiil, namanya fiil ini. Sungguhnya orang-orang yang kafaru, orang-orang yang menutup hatinya, membentengi jiwanya, ba'da imanihim, mirip tadi dengan ayat pertama kita bahas, ba'da imanihim. Jadi ba'da imanim, setelah keberimanan mereka. Jadi innal ladzina kafaru ba'da imanim, sesungguhnya orang-orang kafaru setelah keberimanan mereka, summasdadu kufra. Jadi orang kafaru ba'da imanim. Jadi kafaru setelah beriman. Setelah beriman kemudian summasdadu kufra. Kemudian tambah-tambah kekufurannya. Summasdadu, bertambah-tambah kufra, kekufurannya. Apa kata Allah? Lan tuqbala taubatuhum. Jadi ini adalah syarat kedua. Jadi yang pertama tadi surat An-Nisa tidak disebut taubat apabila hanya disebut taubat apabila taubatnya dilakukan tidak jauh, tidak lama setelah perbuatan buruknya. Yang kedua, bukan taubat namanya kalau nanti akhir hayat, nanti sakaratul maut baru bertaubat. Ya. Nah, kalau dia bertobat diterima oleh Allah, tarik kemudian kembali lagi. Summasdadul kufra, bertambah-tambah kekufurannya. Maka apa kata Allah? Lan tuqbala taubatuhum. Allah tidak akan menerima taubatnya ini. Lan sekali-sekali, tuqbala tidak akan diterima daripadanya taubatuhum. Jadi taubatnya sudah tidak diterima. Jadi lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun, dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi kalau orang-orang yang sesat itu, ya mereka setelah kelihatannya beriman, bertambah-tambah kekufurannya. Ulaika humud dhallun, mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Ya, dhallun. Dan orang-orang seperti itulah yang kita minta dalam surat Al-Fatihah dengan kata-kata surat alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita lihat ini, apa sebabnya orang tersesat? Qala wa man yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Jadi tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang dhallun. Jadi kalau kita amati, kalau kita coba pahami ayat ini, orang yang sesat itu dimulai dari menutup hatinya dari rahmat Allah. Menutup hatinya dengan cara berputus asa. Jadi ketika harapan dalam jiwanya sudah tidak ada kepada Allah, maka pada saat itu rahmat juga terputus baginya, dan berarti dia telah memilih dhalun, kesesatan. Jadi kesesatan itu lawannya apa? Sebetulnya rahmat. Jadi orang yang tidak menghiasi jiwanya dengan rahmat, dia tersesat. Dan rahmat itu pintunya adalah Nabi Muhammad kita. Karena Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tanda orang yang mendapatkan rahmat adalah jiwanya menjadi lembut. Fabima rahmatin minallah lintalahum walaupun tafazzan qalidal qalb lan faddu min hawli. Disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad, kamu bersikap lemah lembut. Seandainya kamu bersikap kasar dan bersikeras, orang-orang lari dari sekitar kamu. Jadi, wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Tiadalah orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang dhallun. Jadi kalau orang sesat itu berarti tidak ada rahmat lagi pada dirinya. Orang tersesat berarti telah menghapus, telah menutup akses rahmat pada dirinya, berarti tidak ada akses Muhammad ke dalam jiwanya.
Sedangkan untuk kita selamat di akhirat, di dunia dan di akhirat, harus memuhammadkan jiwa kita. Jadi harus memuhammadkan dengan memberikan akses kepada Muhammad untuk menghiasi jiwa-jiwa kita masing-masing. Maka dikatakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kita semuanya tidak masuk dalam kategori orang-orang yang terputus dari rahmat Allah SWT. Karena kalau kita terputus dari rahmat Allah, seperti dalam ayat ini juga, maka semakin teballah kekufuran kita. Innal ladzina kafaru ba'da imanim summa zdadu kufra lan tuqbala taubatnya tidak akan diterima, dan kalau tidak diterima taubatnya artinya tidak akan dapatkan syafaat nanti di akhirat. Dan orang seperti itu di dunia sebetulnya adalah ad-dallun, ulaika humud dallun, mereka adalah orang sesat. Dan orang inilah yang kita minta di dalam salat kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, guide-lah kami, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kuberi nikmat kenabian dan kerasulan kepada mereka, nikmat Qur'aniyah kepada mereka dengan Quran yang suci, pasangan Al-Quran, siratal ladzina an'amta alaihim. Dan kita mengatakan bukan, menegasi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kita berlindung dari seperti ini. Jangan sampai kita selalu baca Fatihah, tapi justru kita menjadi seperti ini. Kan kontra namanya. Terjadi gerakan berkebalikan. Di satu pihak kita selalu minta ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tapi di pihak lain kita selalu melakukan perbuatan yang mengarahkan kita menjadi orang yang masuk kategori ad-dallun atau ad-dallin. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ayat-ayat seperti ini bisa menggait kita semuanya, membimbing kita agar kita selalu selamat dunia dan akhirat, karena kita semuanya Bapak Ibu sekalian cepat atau lambat benar-benar sungguh-sungguh dan pasti kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Lihatlah waktu begitu cepat berjalan. Rasa-rasanya baru kita selesai Idul Fitri yang lalu, baru kita memulai pembahasan baru Al-Quran, ternyata kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan Maret kalau tidak salah. Minggu depan sudah bulan Januari, Februari, Maret. Baru rasanya kita berpisah dengan tahun 2022 dan masuk ke tahun 2023. Dan ternyata pertemuan kita Jumat ini sudah merupakan Jumat terakhir pada tahun 2023, dan pertemuan kita insya Allah hari Senin depan, kalau ada umur yang panjang, kita sudah berjumpa pertama kali di tahun 2024, tanggal 1 Januari. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian pergiliran waktu terus-menerus ini membuat kita jangan sampai terlena dan lalai, karena kalau kita lena dan lalai, maka kita termasuk golongan merugi, seperti dalam kata Al-Asri, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu asar, manusia benar-benar berada dalam kerugian. Lafi khusr, illa kecuali alladzina amanu, orang yang beriman. Sama tadi di atas. Wa amilus salihat, beramal saleh tadi. Waslahu, amal saleh. Wa tawasubil haq. Ini yang kita lakukan termasuk tawasubil haq. Kenapa? Karena al-haq itu adalah Al-Quran. Tawasubil haq. Ya. Dan kita akan minta kepada Allah supaya kita bisa sabar, karena ini adalah panjang. Putaran kedua kita ini adalah membaca Al-Quran per 5 ayat 3 kali 1 minggu. Sekarang jemaah sekalian kita mulai setelah Lebaran tahun ini, dan sebentar lagi Ramadan sudah masuk lagi bulan Maret, dan sekarang baru surat Ali Imran. Jadi surat Ali Imran. Jadi mungkin nanti kalau kita bulan Maret puasa, ya kita akan pindah ke surat An-Nisa, mungkin selesai surat Ali Imran, ya seperti itu. Nah, tetapi jemaah sekalian, intinya adalah begitu cepatnya waktu berlalu, dan kita semuanya harus mengisi waktu kita secara efektif dan efisien, secara positif dan konstruktif, dan sepositif-positifnya aktivitas, sekonstruktif-konstruktifnya aktivitas adalah mentadaburi dan mentadarus dan mentadaburi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan induk dari segala pengetahuan. Al-Quran itu sebetulnya hakikatnya hidup, dia seperti kita, punya nyawa dan sebagainya, sehingga di akhirat dia akan membentuk, menunjukkan posturnya, dan dia akan memberikan cahayanya kepada mereka yang butuh cahaya kepadanya.
Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Itu pada saat itu kita baca. Cahaya apa? Cahaya kitab suci Al-Quran. Al-Quran punya pasangannya yaitu insan kamil. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan dengan membaca ini kita masuk kategori tawasubil haq, dan karena ini lama waktunya, tawasubil sabar, kita sabar. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita kembali kepadanya. Karena itu adalah saat yang paling penting, karena pada saat itu kita tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Tidak ada orang yang setelah meninggal kembali ke dunia. Kalau Bapak Ibu berjalan-jalan saja ke negara lain, nanti akan kembali lagi ke negaranya. Tetapi kalau jalan-jalan ke akhirat, tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia. Kematian adalah kepergian untuk selama-lamanya. Dan semua nilai kita nanti setelah meninggal dunia adalah tergantung daripada nilai yang kita buat pada saat kita dalam kehidupan ini, lahir ataupun batin. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita semuanya selalu terberkahi. Walafu minkum, kalau benar dari Allah, kalau ada kekurangan dan kehilafannya dari kekurangan al-fakir. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ayat 84 sampai pada ayat 87, penceritaan kita terkena penyakit iblis. Allah pilihkan khalifah, kita enggan. Kemudian Allah suruh tunduk kepada khalifah itu, kita enggan. Kemudian akhirnya kita terkena laknat. Beri pencerahan, Ustaz. Walaupun iblis terputus daripada rahmat Allah tadi, tapi dia masih diberikan oksigen apa dan sebagainya. Dan dia masih menikmati daripada dulu sampai sekarang apa-apa lagi pemberian Allah yang tak putus-putus tadi. Dia beri pencerahan dan teguran tentang rahmat apa yang terbesar sampai kita terlepaskan. Barakallahu fiikum. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian serbagi, mari kita lihat surat Al-Imran ini 84, sebelumnya ini 84 ya. Ini 84 ya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyuna min rabbihim. Jadi intinya semua nabi-nabi adalah diturunkan kepadanya kitab suci. Kalau tidak diturunkan kepada kitab suci, meneruskan kitab suci sebelumnya. Jadi inilah yang harus kita lakukan juga. Karena dikatakan, kul katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Begitulah juga sampai kepada nabi-nabi yang lain menurut mereka. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan itu semuanya. Ya, jadi inilah yang yang kita selalu perjuangkan dalam kehidupan kita sampai nanti pada ayat 87 ini, ayat 80, khairul Islam. Inilah al-Islam, ya. Inilah al-Islam. Lalu kemudian kita mempersaksikan ini dalam jiwa kita masing-masing, ya. Lalu kemudian sampai di sini, ya, pasti akan dilaknat orang yang tidak mengikuti itu. Kemudian juga mereka kekal di dalamnya dan seterusnya sampai 88 tadi kata Pak Nur, 87. Dapat kita bayangkan bahwasanya orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti Muhammad dengan benar. Tidak Muhammadi. Jadi bahasanya kita tidak Muhammadi. Kenapa? Karena rahmat Allah tadi itu adalah Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Berarti orang yang mendapatkan rahmat adalah orang yang menjadi Muhammadi dalam kehidupannya. Apa artinya Muhammadi dalam kehidupannya? Dia terima apa yang ada dari Muhammad dan apa yang dipesankan, wasiatkan oleh Nabi Muhammad. Ini yang diteruskan sampai ke akhir hayatnya. Inilah yang disebut dengan rahmat. Dan ini yang dimaksud dengan fabima rahmatin minallah lintalahum, kamu bersikap lemah lembut. Jadi tanda-tanda orang yang seperti ini adalah lemah lembut, hatinya tidak keras dan kasar. Lalu kemudian kalau ada perbedaan dimusyawarahkan dan sebagainya. Jadi inilah Bapak Ibu jemaah sekalian, pentingnya rahmat Allah pada diri kita.
Makanya kita minta doa itu kan banyak rahmat. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya. Yang kita minta itu rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyad. Itu rahmat juga yang kita minta. Kalau kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ini adalah rahmat penting sekali, karena rahmat artinya apa? Menghadirkan Muhammad pada jiwa kita. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan menghadirkan Muhammad pada diri kita artinya menerima Muhammad, menerima pesan-pesan Muhammad, dan menerima wasiat Muhammad. Inilah yang disebut dengan agama Islam Muhammadi. Jadi jemaah sekalian sebagai kita boleh berbeda-beda mazhab dalam beragama, tapi apapun mazhab kita harus sama tujuannya, yaitu Islam kita harus Islam Muhammadi. Tujuan jiwa kita adalah Allah SWT, dan kita bisa sampai kepada Allah kalau kita terbimbing, tergait oleh Muhammad, dan jiwa kita yang terbimbing oleh Muhammad namanya jiwa Muhammadi atau beragama dengan agama Muhammadi. Seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Syukur Ustaz. Dikit aja Ustaz soal kafir ini dalam konteks ayat yang kita bicarakan pada malam hari. Ini apa? Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da iman. Ini yang saya pahami. Kalau melihat ayat ini, kafir itu ada setelah kita beriman ya Ustadz ya, dalam konteks baik. Jadi kita tidak bisa mencap orang itu kafir kalau tidak sebelumnya belum ada apa petunjuk pada dirinya gitu. Kalau yang saya pahami dari ayat ini, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim gitu. Apa seperti itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Udin. Jadi jemaah sekalian berbahagia, untuk menjawab tadi pertanyaan Ustaz Udin, kita kembali kepada realita yang kita lihat sehari-hari. Kalau orang Islam itu kalau seorang anak lahir dari orang tua Islam, kan dia tidak perlu ada upacara mengislamkannya. Jadi kalau misalnya dia anaknya orang Islam, ya tidak perlu ada. Tinggal langsung diajari saja sholat, puasa, kemudian kalau dia akil balik, baru kena kewajiban. Tapi tidak perlu lagi diislamkan. Sebaliknya kalau dia pernah kafir atau murtad, ya, atau pernah di luar Islam, baru masuk ke Islam itu harus ada ritual pengislamannya, mengucapkan syahadat. Ya. Bahkan kalau perlu disuruh mandi dulu, ya, tapi mandinya bukan mandi baptis seperti versi Kristiani. Jadi kalau dalam Islam, jadi kalau dia dari luar Islam baru masuk Islam, nah itu baru ada pengislaman. Tapi kalau dia lahir dari rahim dari keluarga orang Islam, ayah ibunya Islam, ya dia tidak perlu ada upacara pengislaman. Sebaliknya saudara-saudara kita di Kristiani, walaupun dia lahir dari rahim orang Nasrani, tetap ada baptis, gitu. Jadi mereka ada baptis. Ya, apa sebabnya? Konsepnya berbeda. Kalau konsep saudara kita di Kristiani kan setiap orang lahir memikul dosa orang tua Adam dan Hawa. Jadi membawa namanya dosa turunan, dosa bawaan. Dan karenanya harus dia dibaptis dulu, ya gitu, disucikan. Dibaptis itu kan mandi juga. Ya, tapi konsep ini wajib, penting, walaupun dia orang tuanya Islam, Kristiani. Nah, pertanyaan kalau di Islam, kenapa tidak ada istilah baptis? Nah, itu dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, bahwa sibogat Allah, wa man ahsanu minallahi sibogha. Baptis Allah itulah yang terbaik. Apa itu baptis Allah? Setiap orang lahir dalam keadaan iman. Ya. Setiap orang lahir dalam keadaan iman, atau dalam surat surat At-Taubah tadi di sini ya. Ini adalah ba'da islamihim. Wa kafaru ba'da islamihim. Jadi orang lahir sudah dalam keadaan Islam, atau di sini dalam keadaan iman. Ya, ini ba'da imanihim. Jadi setiap orang lahir itu sudah dalam keadaan iman, sebetulnya dalam keadaan Islam. Dari mana? Ya seperti tadi surat Al-Araf, surat yang ke-7 ayat 172.
di mana setiap lahir kita ditanya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi semuanya sudah bersaksi. Jadi setiap orang lahir itu Islam sebetulnya. Sampai kemudian dia keluar. Nah gitu. Keluar misalnya dia jadi Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, baru kemudian dia Islam, baru dia islamisasi, diislamkan. Tapi kalau dia tidak pernah keluar, nah maka dia tidak perlu pengislaman. Kenapa? Karena kita semuanya sudah dalam keadaan Islam. Jadi pada dasarnya saudara-saudara kita di luar Islam itu pernah juga Islam. Kapan? Sebelum dia akil balik. Sebelum akil balik semuanya Islam dan iman. Makanya kan dalam pandangan Al-Quran, setiap orang yang meninggal sebelum akil balik itu masuk surga. Jadi setiap orang yang meninggal sebelum akil balik masuk surga. Walaupun dia anak dari orang tua yang ateis. Walaupun dia anak dari orang tua yang agamanya bukan agama samawi. Ya. Walaupun orang tuanya bukan orang tua yang beragama Islam. Tapi selama dia meninggal sebelum akil balik, maka dia masuk surga. Kenapa? Ya pada dasarnya dia adalah iman. Pada dasarnya dia adalah Islam. Ya. Nanti dia disebut keluar dari Islam ketika dia akil balik dan tidak mengamalkan amalan sesuai dengan fitrah Islam. Maka barulah dia disebut dengan keluar. Maka setelah itu baru dia, kalau dia kembali ke Islam, dia harus diislamkan. Jadi seperti itu. Jadi benar ini kata Ustaz Hidin tadi bahwa setiap orang lahir dalam keadaan fitrah serta iman. Fitrah itu adalah di sini adalah Islam, ba'da islamihin. Jadi fitrah kita itu adalah iman, fitrah kita itu adalah Islam. Seperti itu. Nah, jadi kapan Islam itu ya? Kalau hati kita terikat aman dengan Allah, maka dia akan menjadi Islam, sejahtera. Kenapa? Karena iman itu kaitannya dengan di atas, Islam nanti ini kaitannya dengan di samping. Gitu. Kalau kita iman, hati kita aman bersama Allah. Kalau Islam menciptakan kedamaian di sekitar terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi iman dan Islam adalah sama, tetapi orientasinya berbeda. Kalau iman itu lebih kepada vertikal, Islam lebih kepada horizontal. Makanya kalau kita sholat, dimulai dengan iman, baru ditutup dengan Islam. Ya, contohnya ketika kita sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Takbir itu iman, Allahu Akbar. Ditutup dengan apa? Assalamualaikum, Islam. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itulah. Ada lagi biar sekali sebelum kita tutup? Di chatroom, Ustaz. Ada, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Pak Saban. Alhamdulillah. Ustaz, Anda ingin menyentuh tentang hukum orang yang murtad tu. Kalau dulu kita yakini bahawa orang yang murtad itu akan dibunuh. Jadi permasalahannya bagaimana mereka mengambil hukum atau kaedah-kaedah hukum untuk menentukan bahawa orang yang murtad itu dibunuh. Mungkinkah apa contoh sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah pertama ketika mereka orang-orang yang tidak mahu membayar zakat, mereka itu dibunuh oleh Khalid bin Abdul Walid. Bagaimana pengambilan hukum yang mereka tetapkan? Kalau kita lihat dan atau kita pernah mendengar bahawa apabila ditanya kepada Yusuf Qaradawi dulu bahawa apa hukumnya orang yang murtad, maka katanya bunuh. Begitu Ustaz. Allahu a'lam. Syarahannya Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Saban. Jadi cuma sekedar bagaimana memutuskan hukumnya. Karena tadi dua kemungkinan, bisa dibunuh, bisa tidak dibunuh. Kalau dia memang adalah mengkhianat, dia bawa seperti inilah kalau istilahnya itu kalau kayak intelijen. Intelijen itu kalau dia menjadi double agent, nah itu harus dibunuh tuh, hukumannya dibunuh. Kenapa? Karena dia mengkhianati. Bayangkan dia agennya negara. Lalu kemudian dia menjadi double ganda. Dia menjadi agen negara musuh juga. Nah, itu kan mengkhianati namanya. Dia menjual rahasia-rahasia negara kepada musuh negara. Maka dia hukumannya adalah hukuman dibunuh. Seperti mana-mana negara seperti itu. Karena dia mengkhianati negaranya sendiri. Nah, ini dalam bahasa Islam ini juga murtad namanya. Tapi murtad dalam pengertian sehari-hari kita tidak seperti itu. Hanya karena pemahaman Islamnya memang rendah, lalu kemudian datanglah godaan-godaan, iming-imingan, maka kemudian dia masuk non-Islam, dia pindah ke agama lain. Nah, pertanyaan bagaimana menentukan hukum ini? Kalau dua. Nah, diputuskan oleh hakim. Dan hakim itu adalah ulama yang faqih. Begitu Pak Saban. Jadi yang mengadili itu adalah ulama yang faqih. Ulama yang memang sudah sangat ahli di bidang itu.
Dia yang menentukan dari proses peradilannya. Jadi dan banyaklah pertimbangan-pertimbangannya. Jadi tidak bisa dikatakan karena dia murtad dan karena dia mengkhianati negara langsung dipenggal lehernya, tidak seperti itu. Tetap harus melewati proses pengadilan. Harus ada mahkamahnya. Jadi dalam Islam semuanya harus melalui proses mahkamah karena harus setiap orang yang disangka bersalah tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasannya dan membela dirinya. Dicontohkan misalnya Allah kepada iblis. Ketika iblis disuruh sujud, dia tidak sujud. Apakah Allah langsung mengusirnya? Tidak. Ditanya dulu, wahai iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk? Apa masalahmu sehingga kamu tidak sujud ketika kuperintahkan? Kan artinya Allah memberi kesempatan kepada iblis untuk membela dirinya, untuk membangun argumentasi. Seperti itu. Nah nanti setelah terbukti bahwa alasannya itu tidak masuk akal, nah baru kemudian dihukum. Nah begitulah juga dalam Islam kita. Contohnya lagi yang jangankan hukuman, perintah agama pun juga begitu. Nabi Ibrahim misalnya mendapatkan perintah dari Tuhannya untuk menyembelih anaknya. Anak itu kan hak prerogatif kita kalau anak kita. Tapi ini menyangkut masalah pribadinya anak, yaitu nyawanya, maka Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana pendapatmu wahai Ananda? Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Fanzur, perhatikan madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku Ismail? Nah, jadi selalu seperti itu. Jadi harus ada proses mahkamahnya. Mahkamah itu nanti dipimpin oleh ulama yang faqih, yang sangat-sangat mumpuni dalam bidang hukum seperti itu. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Kita ke dulu ya, kita ke screen kita ke chat room dulu. Ya. Ini dari Pak Burhan. Mohon pencerahannya mengenai kenyataan apabila seorang itu mati dengan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka surga baginya. Itu hadisnya sebetulnya tidak mengatakan qala, tetapi mengatakan kana sebetulnya. Lebih tepat adalah kana. Jadi mangkana, siapa yang ada. Jadi kata la ilaha illallah itu artinya dalam hakikat jiwanya. Mangkana la ilaha illallah fi qalbihi atau mangkana fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ada hakikat mangkana, jadi bukan kala, mangkana fi akhir hayati, di akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini sejalan dengan ayat dalam Al-Quran mengatakan summa istaqamu, istiqamah itu berarti ada dalam hati. Di dalam surat surat yang pernah kita bahas dulu, surat Ghafir ataukah surat surat Fussilat, itu ada ayat mengatakan ya innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhaf wa la tahzanu. Jadi sini dikatakan innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu berkata, berprinsip rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian istiqamah. Kan berarti istiqamah harus tersimpan di sini Pak Burhan. Jadi harus tersimpan di hati. Maka kata-kata summa istaqamu kalau kita dampingkan atau samakan dengan hadis tadi, hadisnya mengatakan mangkana la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah, atau mangkana fi akhiri hayati kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, seperti itu. Bapak sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selama tahun 2023 ini perjalanan kita cukup lama dan panjang. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, sikap gestur tubuh yang tidak cocok, Bapak sekalian jangan disimpan dalam hati, mohon dimaafkan dengan sedalam-dalamnya. Jangan dibawa-bawa, jangan dicerita-ceritakan, tetapi hilangkanlah, lepaskanlah, dan buanglah jauh-jauh. Marilah kita selama perjalanan kita selama tahun 2023 ini, kita ambil yang baik-baiknya saja, yang positif-positifnya saja, terutama kita ambil yang benar-benar bersumber daripada Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran. Al-Fakir doakan semoga Bapak Ibu semuanya tetap dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan prima lahir dan batin,
diberkahi umurnya, dan juga dimudahkan rezekinya, dilapangkan semua urusannya, keluarganya sejahtera, anak dan cucunya selama tahun 2024 yang akan datang. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.